Halo semeton, salam sehat, salam semangat buat teman-teman semeton bonsai di seluruh Nusantara. Semoga teman-teman semakin kreatif ya, semakin hari semakin semangat dan tentunya semakin kreatif dalam membuat atau mengolah suatu bonsai. Nah teman-teman, kali ini seperti biasa gaya favorit dan juga konsep favorit dari channel kita ini, kita akan tampilkan proses mengolah bahan elegan ya, yang lumayan bisa dibilang cukup besar ya, bukan cukup besar ya, tapi dari bibit ya teman-teman. Ini kategori bibit sih teman-teman, bahan elegan ini ya, yang sudah pernah digerak dasar dan bonggolnya dan akar setelah kita amati cocok ya digunakan atau dibuat bonsai on the rock gaya slanting ya teman-teman. Nah ini tampilan bahan elegannya teman-teman. Jadi sangat simple ya dari segi percabangan. Perantingan juga masih sangat sedikit. Nah ini ya, ini yang akan kita olah, kita akan transformasi, kita akan program di batu ya teman-teman, atau on the rock. Nah dari segi akar sangat mendukung kalau dibuat on the rock. Saya pikir dengan pola atau keadaan atau kondisi akar seperti ini pas atau bagus lah dibuat konsep on the rock ya teman-teman, karena on the rock merupakan salah satu salah satu konsep bonsai yang saya sangat suka ya, bisa bilang favorit lah teman-teman. Kenapa? Karena dengan membuat on the rock kita sudah melewati satu tahapan atau hal penting dalam membuat suatu bonsai ya teman-teman, yaitu dari segi kaki dan juga percabangan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita membuat bonsai informal atau mungkin formal teman-teman, atau slanting ya, ini kan lebih ke casket teman-teman, atau slanting. Jadi kita harus punya dukungan atau modal awal itu akar yang cukup bagus ya teman-teman. Kemudian dari segi percabangan cukup banyak, apalagi perantingan ya. Kalau kita buat program atau cantik-cantikan, yaitu modal awal ketika kita atau modal atau hal yang jadi prioritas saya ya ketika membuat bonsai informal atau formal. Tapi kalau kita konsep di batu, nah dengan akar walaupun cuma dua mungkin teman-teman, kanan kiri, yang penting akarnya panjang, kita bisa olah, kita bisa kombinasikan dengan batu biar kelihatan lebih menarik ya teman-teman, lebih dapet lah teman-teman, lebih gampang juga untuk mengolah kalau bonsai on the rock ya. Itu kalau penilaian saya pribadi teman-teman. Tapi kalau yang lain atau teman-teman mungkin seleranya berbeda ya, jadi nggak masalah, itulah seni bonsai. Karena membuat bonsai itu tergantung jiwa seni yang kita miliki teman-teman. Apa yang ada dalam pikiran kemudian kita tuangkan dalam media atau ornamen seperti sebuah pohon, bibit. Kemudian tahap selanjutnya kita action, baru akan kelihatan hasil dari karya yang kita buat ya teman-teman. Apapun yang kita lakukan, entah itu cuma untuk gerak dasar, kemudian mungkin membuat cantik-cantikan atau memprogram di batu, yaitu tetap namanya karya teman-teman. Jadi
apapun hasil yang kita lakukan terhadap sesuatu yang sekiranya hobi kita gitu teman-teman, itulah karya yang kita ciptakan. Karena dalam karya seni kan tidak serta-merta diambil sekali sudah selesai seperti itu. Ini merupakan hobi berkelanjutan atau continue teman-teman. Jadi di awal mungkin di program kaki, kemudian setelah kaki di gerak dasar, kemudian setelah di gerak dasar penentuan percabangan, kemudian penentuan anak cabang, kemudian baru perantingan, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya teman-teman. Kemudian pemilihan pot, ganti media. Itulah tahapan-tahapan dalam membuat suatu bonsai yang tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, tidak bisa kita tidak anggap, karena itu kan apa ya, seperti yang saya katakan tadi, hobi bonsai itu hobi berkelanjutan. Kalau kita berhenti di tengah jalan ya nggak bakal jadi pohonnya teman-teman. Makanya saya katakan kalau hobi bonsai itu harus, kalau untuk investasi ya teman-teman, untuk investasi kita harus satu telaten, kemudian tekun, kemudian perawatannya sangat kontinu ya. Itu disiplin juga, karena kalau bonsai sudah modelnya kayak kita ngeground bonsai, kaki udah selesai tapi udah cukup lah, udah cukup. Kemudian dari segi batang mungkin besarnya udah cukup, kemudian pembentukan cabang padahal sudah balance, tetapi kita nggak rawat, kita nggak kasih pemangkasan atau gimana, ya bahan tersebut bakal rusak teman-teman, seperti itu. Nah, ini untuk proses pengawatannya, penekuannya seperti ini. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Sementara ya, ini sementara karena belum diganti media, kemudian belum dimasukkan di batu, kemudian belum masuk pot. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini lebih ke casket teman-teman, karena apa ya, benar-benar kayak menggantung pohonnya teman-teman di batu. Nah, ini kita masukkan kita tata akar biar masuk ke celah-celah batu seperti ini ya teman-teman. Memang sangat simpel, akarnya sedikit, tetapi batunya cukup berlubang, jadi kita bisa olah agar akar tersebut masuk ke celah-celah batu atau ke lubang-lubang batu itu ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tunggu prosesnya, tinggal kita mungkin kedepannya los untuk akarnya biar lebih cepat besar atau biar benar-benar merekat lah di batu. Memang membutuhkan waktu yang cukup panjang ya teman-teman. Bahkan kalau kita program cantik-cantikan seperti ini, untuk hasil yang maksimal di akar menempel di batu ya 2 tahun tidak menutup kemungkinan ya teman-teman. 2 tahun 3 tahun baru akar benar-benar menempel di batu. Beda halnya ketika kita program, bahannya tidak kita kawat, kita benar-benar los teman-teman. Kita benar-benar los 1-2 tahun itu akarnya mungkin udah mantap ya, udah enak lah dalam cengkeram batu. Nah, ini kita udah masuk ke tahap naik pot ya teman-teman. Nah, ini gambaran kasarnya seperti ini teman-teman. Nanti kita akan kasih media kokopit di bagian atas, kemudian dikasih lumut sampai akhirnya, kemudian pemangkasan daun sampai akhirnya terbentuk sebuah karya atau hasil karya seni kita kali ini yang cukup simple, bahan yang simple, kita program di batu. Nah, ini bahan elegan teman-teman. Ini kita sedikit semprot dulu biar batu yang kotor itu, kotoran-kotoran batu, yang tanah yang masih menempel di batu agak bersih. Kemudian medianya juga kita basahin teman-teman, karena mau diisi lumut ya, biar lebih menarik, biar lebih cantik, biar lebih rapi.
Kemudian kita juga lakukan pemangkasan daun. Nah, untuk cukur elegan sendiri kita bisa kurangi setengah seperti ini. Ini tujuannya satu untuk mengurangi penguapan pohon, kemudian kedua lebih ke seni. Yang ketiga, kalau kita cukur elegan seperti ini, gimana ya, lebih cepat lah tumbuh tunas-tunas barunya. Jadi bukan sekedar seni, bukan sekedar untuk mengurangi, tapi itu beberapa tujuan dari pemangkasan pohon elegan ya teman-teman. Kenapa dipangkas setengah? Nah itu karena kemarin ada juga yang nanya masalah seperti itu ya, saya jawab ini mengenai estetika dan juga biar tunas-tunas baru cepat tumbuh. Karena kan elegan agak lambat teman-teman, apalagi elegan ori ya, agak lambat. Beda halnya ketika iprik disambung dengan elegan. Karena informasi yang saya dapat dari sharing-sharing ke teman-teman, kalau iprik di bagian kalau bonggolnya iprik kemudian atasnya elegan, elegannya lebih cepat pertumbuhannya, seperti itu. Oke teman-teman, ini udah selesai ya, udah gini akhir. Jadi setelah dikasih lumut, kemudian dikasih pasir malang biar lebih rapi. Nah, akhirnya kita sudah menghasilkan sebuah karya seni cantik-cantikan elegan ondrok gaya cascade ya teman-teman. Oke, nih. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman ya yang sudah menyimak konten kali ini. Semoga menghibur, menginspirasi teman-teman, dan tentunya ada sesuatu informasi yang bermanfaat yang saya sampaikan dalam video kali ini. Oke, nah kalian bisa lihat sendiri untuk hasil akhirnya, kalian bisa simak sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih buat semeton bonsai yang sudah menyimak. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.